Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang Using Financial Research Controls in the Presence of Uncontrollable Factors atau menggunakan kontrol hasil keuangan dengan adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dengan saya sendiri sebagai moderator, Anissa Aurelia Sandra, dengan nomor BP 19 10 11 55 11 0264. Dengan saya Zakia Salsabila dengan nomor BP 19 10 11 55 11 0302. Dengan saya Lydia Sartika nomor BP 19 10 11 55 11 0278. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu tentang prinsip pengendalian. Yang kedua, tipe-tipe dari faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, mengontrol efek distorsi yang tidak terkendali. Yang keempat, yaitu masalah faktor yang tidak terkendali lainnya. Jadi untuk yang pertama, kita bahas tentang prinsip pengendalian, di mana karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas apa yang dapat mereka kendalikan. Lalu, karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas pengaruh yang signifikan. Jadi perusahaan ini tidak seharusnya melimpahkan beban tanggung jawabnya dan risiko bisnis yang tidak dapat dikendalikan pada karyawannya tersebut. Karena karyawan memiliki sifat risk averse, lebih menyukai kinerja yang bergantung pada reward atau bisa dikatakan sebagai imbalan, dan dapat dihubungkan secara langsung berdasarkan usaha mereka, serta tidak terpengaruh oleh faktor uncontrollable atau yang tidak dapat dikendalikan. Jadi untuk itu perusahaan perlu menanggung biaya atas risiko yang tidak terkendali tersebut. Selanjutnya, untuk dasar pemikirannya, mengapa kita perlu menyesuaikan faktor-faktor yang tidak terkendali tersebut? Yang pertama itu faktor-faktor yang tidak terkendali mendistorsi pengukuran kinerja dan evaluasi. Risiko yang tidak terkendali paling baik ditanggung oleh pemegang saham atau yang lebih mampu melakukan diversifikasi. Jika manajemen menanggung risiko, maka yang akan terjadi yaitu mereka harus diberi kompensasi untuk itu. Mereka mungkin terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan untuk melindungi diri dari risiko. Nah, jadi tujuan dilakukannya penyesuaian terhadap pengendalian tak terkontrol dibuat, yaitu untuk membuat gaji meningkat, pembayaran intensif jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu retensi pekerjaan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia. Silakan kepada Zakia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yaitu ada 3 tipe, yaitu faktor ekonomi dan persaingan, force majeure, dan ketergantungan. Faktor ekonomi dan persaingan yaitu economic and competitive factor, timbul dari perubahan selera pasar dan pengaruh dari kompetitor. Faktor yang pertama tidak dapat dikendalikan adalah faktor ekonomi dan persaingan luas yang dapat mempengaruhi nilai untuk kerja satu dan lainnya. Penilaian untuk kerja, profitnya dapat berubah, permintaan konsumen, harga barang atau jasa, biaya produksi. 2. Harga saham dapat dipengaruhi dengan siklus pasar, rumor, dan selera investor. 3. Pengiriman waktu dapat dipengaruhi rendahnya penawaran dan perubahan dalam permintaan konsumen. 4. Kepuasan konsumen dapat dipengaruhi kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pesaing atau pesaing online yang menggunakan mode bisnis berbeda namun memberi pelayanan yang sama. Yang kedua, jadi ya berarti faktor ekonomi dan kompetitif faktor ini atau faktor ekonomi dan persaingan ini timbul dari perubahan selera pasar dan pengaruh dari kompetitor tersebut. Ya, karena adanya perubahan selera pasar dan dari pengaruh kompetitor itu. Dan selanjutnya itu tentang force majeure itu atau nature, itu timbul karena kelalaian seperti kebakaran, kecelakaan, pemadaman listrik besar-besaran, ataupun karena bencana alam seperti gempa bumi ataupun banjir. Maaf ya, tunggu bentar. Jadi force measures ini tuh bukan atau dari acts of nature, setahu saya ya. Force measure ini ada beberapa bagian gitu loh, seperti ada yang tertulis di materi kita, yaitu ada acts of nature, acts of good, acts of man, dan acts of
parliaments. Berarti yang Zakia jelaskan ini itu bagian dari force measures. Baik. Di sini saya lanjutkan tentang menjelaskan force measures, yaitu terbagi acts of nature, acts of good, acts of man, and acts of parliament. Force measures adalah kejadian besar-besaran yang tidak terduga yang benar tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, serangan teroris, dan meninggal eksekutif. Hal-hal yang bukan disebabkan karena kelalaian, pencurian, kebakaran, maupun kerusakan instansi. Pengendalian terkadang menjadi persoalan seperti cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencurian, kebakaran, maupun kerusakan tersebut, maupun cara manajer dalam mengurangi risiko ini. Manajer harus merespon dengan cepat terhadap kejadian yang tidak dapat dikendalikan ini, seperti pada saat kejadian 19 di AS, manajer Boeing membatalkan sebuah pengiklanan dengan ekspektasi bahwa sedikit konsumen yang akan terbang dalam beberapa minggu terakhir. Dan selanjutnya itu tentang ketergantungan atau interdependence. Ketergantungan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan hasil penilaian perusahaan dapat dipengaruhi perusahaan lain. Di sini ada 3 tipe interdependence, yaitu 1, full interdependence, terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber daya yang sama seperti fasilitas atau karyawan bersama. Ketergantungan ini terjadi apabila dalam suatu perusahaan menggunakan sumber daya bersama seperti bagian karyawan atau fasilitas, contohnya departemen produksi dan litbang. Yang kedua itu sequential interdependence, terjadi pada saat hasil produksi atau output suatu satuan kerja merupakan bahan baku atau input dari satu kerjaan lain, biasanya terjadi pada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Ketergantungan ini terjadi apabila output suatu entitas atau departemen menjadi input bagi entitas departemen lain. Contohnya perusahaan kertas yang bergantung terhadap bahan baku kayu, bagian assemble atau praktikan dengan bagian finishing atau penyelesaian akhir. Yang ketiga, achieve interdependence, terjadi pada saat perusahaan memproduksi output yang digunakan suatu kerjaan lain dan menggunakan input dari mereka. Dibutuhkan transfer pricing. Ketergantungan ini akan terjadi apabila input suatu perusahaan dipakai oleh memproduksi output, nantinya akan dipakai perusahaan yang menyediakan input tersebut. Secara sederhana dapat dijelaskan seperti output A merupakan input bagian B, sedangkan output B merupakan bagian input A. Ketergantungan. Tipe-tipe ketergantungan lain timbul dari interpretasi dari manajemen level tinggi. Manajer level yang lebih tinggi dapat memaksa sebuah keputusan pada seorang manajer suatu kinerja dengan begitu secara signifikan mempengaruhi hasil penilaian yang terkait pada sebuah penghargaan. Contohnya, manajer yang tidak menyetujui keputusan yang diusulkan oleh manajer operasional. Namun, dikatakan bahwa hal ini tidak semata tidak dapat dikendalikan, dapat dilakukan diskusi dan negosiasi di antara organisasi. Baik, Zakia tadi telah menjelaskan ya teman-teman beberapa tipe-tipe kategori dari independence ini. Dan Zakia juga telah menjelaskan dengan beberapa contoh yang dapat terjadi di suatu perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lydia Sartika. Silakan kepada Lydia. Baik, materi selanjutnya yaitu asuransi pembelian. Yang pertama, banyak kejadian yang tidak terkendali dapat diasuransikan. Yang kedua, konsep dasar asuransi, perusahaan membayar premi bulanan untuk perlindungan kejadian yang risikonya besar. Yang ketiga, benefit membeli asuransi adalah transfer risiko ke perusahaan asuransi. Yang keempat, perusahaan juga tidak perlu menanggung risiko karyawannya. Yaitu selanjutnya, insurance, yaitu mentransfer risiko yang bersifat mengkontrol pada pihak asuransi. Yang kedua, design of responsibility, struktur, yaitu tidak melimpahkan tanggung jawab risiko pada bagian yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, memisahkan faktor
kontrol dengan unkontrol pada laporan kinerja. Contohnya, secara subjektif berdasarkan pendapatan pribadi orang yang melakukan penilaian. Kelebihannya dapat melengkapi kekurangan dari penilaian secara objektif. Kekurangannya yaitu evaluator dapat bersifat memihak terhadap beberapa individu yang mungkin didasarkan karena adanya faktor simpati atau empati. Yang ketiga, seringkali tidak memberikan feedback yang sebanding atau bahkan tidak ada atas evaluasi kinerja. Struktur tanggung jawab, yaitu yang pertama, konsep utama, buat karyawan yang bertanggung jawab pada area kinerja yang diinginkan oleh manajer. Yang kedua, perusahaan berusaha mencocokkan lingkup otoritas manajemen dengan item yang menjadi tanggung jawab manajer. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead unit lain ke manajer akan membuat ia berusaha mengendalikan unit tersebut. Yang keempat, perusahaan ingin manajer memiliki pengaruh ke unit lain tersebut walaupun manajer tersebut tidak memiliki kendali atas unit tersebut. Yang kelima, membuat karyawan bertanggung jawab atas hal yang di luar kendali mereka, membuat perusahaan menanggung risiko atau biaya yang lebih besar. Mohon maaf nih, Lydia. Jadi sebelum menjelaskan materi yang tadi, berarti itu ini tuh pengendalian sebelum periode pengukuran ya. Karena tadi Lydia tidak menyebutkan materi apa yang termasuk dalam asuransi pembelian ini. Lanjut, berarti untuk pengendalian setelah periode pengukuran. Pengendalian setelah periode pengukuran. Analisis varian. Yang pertama, varian analisis. Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan kepada dua angka berbeda. Analisis varian melibatkan angka dari satu periode dengan periode lain dan mencari sebab perbedaan. Analisis varian punya dua tujuan, yaitu yang pertama, memisahkan faktor terkendali dan tidak dalam menjelaskan perbedaan rencana dan hasil aktual. Yang kedua, memisahkan faktor terkendali tertentu sehingga sekelompok orang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi untuk penerapan analisis varians pada aspek pemasaran dan penjualan telah tertera di bawah sebagai contoh, teman-teman sekalian bisa lihat di layar. Dan selanjutnya untuk standar kinerja yang fleksibel itu digunakan untuk melindungi manajer dan pengaruh faktor-faktor yang tidak terkendali. Jadi faktor yang tidak terkendali ini misalnya volume penjualan industri, volume produksi, atau tingkat bunga, dan nilai tukar anggaran fleksibel. Maka dari itu, manajer diharapkan dapat mengelola dan mengurangi dampak buruk yang terjadi dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan tersebut. Nah, standar ini menentukan kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh karyawan dengan melihat kondisi aktual yang dihadapi selama periode pengukuran. Ketika lingkungan kurang dapat diprediksi, manajer terlibat dalam latihan perencanaan kontingensi atau bagaimana jika yang menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dan persaingan berubah. Jadi di dalam faktor yang tidak terkendali ini, misalnya sebagai contoh, manajer tuh mohon slide. Baik, jadi maksudnya yang faktor yang tidak terkendali ini misalnya seorang manajer terlibat dalam latihan perencanaan kontingensi atau bagaimana jika menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat standar yang dilakukan karyawan ini untuk menentukan kinerja yang diharapkan dapat dicapai atau tidak oleh karyawan dengan melihat kondisi tersebut. Baik, itu sedikit penjelasan dari faktor yang tidak terkendali. Lanjutnya, skenario kontingen. Latihan perencana, bagaimana jika latihan ini menentukan bagaimana persyaratan sumber daya, perusahaan risiko, dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dan kompetitif berubah seperti yang dikatakan tadi. Yaitu Wargaming atau Royal Dutch Shell Group.
Skenario yang pertama itu adanya skenario dunia berkelanjutan, mengasumsikan ditemukannya solusi untuk perselisihan ekonomi internasional, dan dengan demikian perhatian yang lebih besar dikhususkan untuk masalah lingkungan, seperti contohnya tren pemasaran global, konservasi, daur ulang, dan kontrol emisi. Dan untuk skenario global merkantilisme, yaitu mengasumsikan masa depan yang suram, dengan banyak konflik regional dunia yang tidak stabil, peningkatan proteksionisme, dan resersi dunia. Nah, jadi skenario ini menyiratkan kurang fokus pada masalah lingkungan dan konsumsi minyak yang lebih besar. Intinya, skenario tersebut membantu perusahaan dalam mengatasi resiko, mengontrol, dan bersiap melakukan pencegahan untuk yang nantinya benar-benar terjadi. Menyusun rencana untuk berbagai skenario juga membutuhkan biaya dan beberapa peristiwa sulit dibayangkan sebagai skenario yang masuk akal, terutama bila sering dilakukan seperti untuk tujuan penganggaran tahunan. Lanjutnya, nah, jadi cara lain untuk menjadikan standar kinerja lebih fleksibel ini yaitu dengan lebih sering untuk memperbaharuinya. Namun, kapan saja standar kinerja ini ditetapkan, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mempersiapkannya, sehingga menjadi tidak akurat, sehingga standar menjadi usang dan menyebabkan risiko yang tidak terkendali. Jadi, jika kita tidak sering memperbaharuinya, maka standar yang ditetapkan bisa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mempersiapkannya. Lanjutnya ada potensi keusangan mudah dilihat dalam konteks penganggaran. Anggaran disusun berdasarkan asumsi parameter perencanaan yang diberikan, seperti pikiran ekonomi. Target anggaran biasanya tetap untuk durasi horizon perencanaannya, biasanya itu 1 tahun. Para manajer memiliki resiko untuk semua kesalahan perkiraan. Untuk mengurangi resiko tersebut, perusahaan harus melakukan evaluasi kinerja manajer bulanan atau triwulan. Berarti itu tuh bukan setiap tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia. Kepada Zakia dipersilakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang rolling budget. Rolling budget terdapat 12 bulan meskipun diperbarui setiap bulan atau kuartal. Dan tambahan bulan anggaran atau kuartal ditambahkan setiap bulan yang telah atau kuartal yang telah berlalu. Dengan demikian, anggaran 12 bulan bergulir ke depan secara bulanan atau triwulanan. Namun, jika sering memperbarui standar, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar, misalnya pada waktu yang relatif tidak singkat, tergantung pada seberapa rumit proses persiapan anggaran. Jadi, kalau sering diperbarui, anggarannya besar gitu. Yaitu selanjutnya tentang RPE atau Relative Performance Evaluation, yaitu kinerja karyawan dievaluasi bukan dalam hal tingkat absolut dari hasil yang mereka hasilkan, tapi dalam hasil yang mereka peroleh atau satu sama lain antara relatif terhadap pesaing terdekat mereka. Target RPE bukan berdasarkan pada perencanaan awal, tetapi disesuaikan setelah fakta yang mencerminkan perubahan industri yang tidak terduga. Agar RPE berjalan dengan efektif, maka semua pihak dalam kelompok harus melakukan kurang lebih tugas yang sama seperti menghadapi peluang dan kendala yang sama. Kelompok pembanding dalam RPE adalah industri yang relevan dengan perusahaan. Misalnya pada bank atau sejumlah perusahaan pada perusahaan makanan cepat saji. Jika salah satu bahan baku makanan harganya meningkat, maka akan mempengaruhi perusahaan makanan cepat saji secara keseluruhan. Yaitu setelah itu tentang subjective evaluation, mempertimbangkan semua logika terkandung dalam objektif penyesuaian yang tidak dapat dikendalikan, namun perhitungan formal dan numerik, evaluator membuat penilaian apakah yang dihasilkan mencerminkan kinerja baik atau kinerja buruk. Yang terpenting dapat mempengaruhi kekurangan dalam ukuran hasil. Subjektivitas dimaksudkan untuk menurunkan risiko yang terkait dengan penghargaan karyawan, kadang-kadang dapat meningkatkan risiko evaluasi kinerja yang tidak adil dan tidak konsisten atau bias. Subjective Performance Evaluation, subjektivitas dalam evaluasi menciptakan masalah, yaitu
1. Dalam menerapkan penilaian, evaluasi subjektif menjadi sumber kekuatan atas bawahan mereka yang dapat menciptakan ketegangan dan kebencian. 2. Evaluasi subjektif cenderung menjadi bias. Yang ketiga, subjektivitas sering mengarah pada umpan balik yang tidak memadai. Yang keempat, bahkan ketika evaluasi itu adil, karyawan sedang tidak mempercayai mereka atau kayak tidak percaya pada evaluasi tersebut. Yang kelima, subjektivitas sering mengarah pada penciptaan budaya alasan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masalah faktor tak terkendali lainnya. Yang pertama, tujuan penyesuaian yang dilakukan. Yang kedua, tentang arah penyesuaian. Nah, jadi dalam masalah faktor tak terkendali lainnya ini, di dalam materi ini itu hanya ada tujuan penyesuaian yang dilakukannya dan tentang arah penyesuaiannya. Dan sekian presentasi yang dapat kami jelaskan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum diskusi yang telah disediakan oleh Bapak kita di e-learning. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.